itu akan ada yang namanya pemulihan dari semua fungsi-fungsi saraf otak yang rusak karena obat-obat terlarang itu bisa berfungsi sebagaimana dengan fungsi oleh hakim. Tapi hakim juga tadi udah mulai juga mempertimbangkan. Karena apa? Karena ya beliau membilangkan ya karena kan gini, dalam persidangan itu kan gini, ada hak yang tidak boleh dilanggar oleh hak majelis hakim, oleh jaksa juga. Ada hak itu dia berdiskusi dengan pengacaranya bebas tanpa ada diawasin dan dalam suasana yang dia nyaman, tidak dalam tekanan psikis, merdeka. Nah sekarang persidangan kita aja sulit, nggak bisa. Kemana mau kita apain komunikasi dengan Amar ini? Nah kalau tadi suruh dirjen loh, kan sedangkan jaksa diberikan tadi apa kewenangan maksudnya, malah membilangkan ya kalau bagi kita nggak ada masalah. Ya kita minta jaksa coba dong bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan apa, dia juga nggak bisa katanya karena itu kok bukan kewenangan dia katanya, kan lucu jadi kan. Nah hakim juga kita minta tuh bikin dong penetapan hakim untuk bisa kami berkomunikasi, karena ini kan dalam rangka dia kan harus dibikin bukan pledoi, eksepsi tangkisan. Nah dia kan harus sering berkomunikasi, kan kami nggak mungkin ngarang-ngarang itu. Sebelum kami membuat tangkisan itu kan harus apa dulu berdiskusi dengan Amar apa yang terjadi yang sebenarnya kan. Loh ini loh dakwaan kamu. Nah bagaimana ini nangkisnya? Nah coba masukkan kamu gimana? Baru kami masukkan konstruksi hukumnya. Yes, betul. Nah, jadi itu pun disadari oleh majelis hakim tadi. Ya mudah-mudahan ya sidang ini ya luring lah. Ya maksudnya offline. Jadi kan sama-sama kita tengok nanti keterangannya supaya nanti kalau nggak itu dilakukan, ya rakyat Indonesia jadi bertanya, kenapa, ada apa? Kok teroris gelas besar aja bisa dari Nusa Kambangan bisa dipindahkan sidang ke Jakarta? Tiba-tiba kok seorang Amar, berarti ada diskriminasi dong terhadap artis jadinya kan? Oke. Nah, Dok, Asri melihat sendiri, misalnya kita undang dulu ya Om ya, ini ada di podcast menarik nih. Kalau misalnya nanti Amar ya ada mujizat itu ya Amar bisa tetap bebas di bulan Desember gitu kan. Saya dari podcast katanya ada rencana di Januari. Enggak, ini tuh jadi gini, bukan rencana tuh ada tapi enggak rencana pulang langsung nikah, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku semuanya karena waktu itu dipindahin dari kakak angkatnya Bang Amar, Uni Dwi, itu Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku, gitu aja gitu. Berarti tapi rencananya bulan tepatnya belum ada rencana, cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku gitu. Rencana ada cuman nggak pulang langsung nikah, enggak lah, apalagi sekarang lagi ada persidangan, jadi konsen ke situ dulu lah sampai selesai gitu. Nanti baru pikirin berikutnya gimana. Tapi memang ada yang sudah percaya, namanya orang berharap ya, maksudnya niatan gitu untuk kejinya gitu. Ya pastilah, kan kita hubungannya bukan anak ABG lagi, udah dewasa, sama-sama pernah gagal, jadi ya pasti ke arah situ pastinya gitu. Banyak tapi netizen yang ngerasa itu, kenapa sih Kak? Maksudnya dokter, mau sih dokter, mau maaf ya, mau gitu, maksudnya dokter kan bisa. Kan udah sering dijelasin kan, ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu, karena saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia gitu. Jadi emang saatnya aku, Om John, Ibu Titi ini tuh emang benar-benar dari hati nurani kita sendiri gitu loh, bukan karena Amar artis atau apa, enggak, bukan gitu. Karena emang orang kayak Amar tuh harus dirangkul gitu. Oke, sekarang dari Ibu Titi. Oke, Bu, gimana Bu hari ini ikut hadir di persidangan? Melihat jalan persidangan seperti apa sih Bu? ya tadi sidangnya juga berjalan lancar ya, saya bisa bicara dengan Amar secara online. Seperti tadi yang disampaikan, memang kalau secara online itu kan kendalanya banyak, kemudian hambatan komunikasinya banyak, kemudian untuk konsultasi, diskusi tentang perlindungan hukumnya. Jadi ya sebenarnya bagus, namun memang harapan itu adalah secara offline, itu yang diharapkan. Jadi segera supaya hakim, kemudian Dirjen Lapas, dan dalam hal ini Pak Menteri
Imigrasi dan Pemasyarakat bisa mempertimbangkan hal ini untuk kebaikan tidak Amar tapi bangsa Indonesia. Karena nanti ketika Amar itu datang itu akan bercerita semuanya. Dan saya sudah mengamati bagaimana kondisi-kondisi di lapas, karena saya ini penggerak dan penggiat dari narkotika sudah lama, itu sejak 1998. Itu sudah mengetahui bagaimana kondisi di lapas itu yang banyak terjadi. Nah, ketika pada kasus yang ketiga ya, saya sama Pak John juga kan menangani ya, saya ketemu Pak John, itu juga Amar yang menemukan sama uninya itu. Kemudian saya bertemu Amar di Polres Jakarta Barat, dan waktu itu masih dihalangin begitu, rambutnya gondrong begitu, kemudian ngobrol, saya mendapat cerita dulu, kemudian berikutnya baru kita ketemu ya di lapas itu, ketemu Amar, menceritakan disitulah komunikasi terus berlanjut, dan Amar juga nggak punya ibu gitu, kemudian saya banyak memberikan nasihat, saya banyak memberikan dorongan, konseling dan segala macam, dan pemikiran saya ini adalah yang sudah pernah terjadi pada orang-orang lain, kondisi Amar ini gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau pada kasus yang ketiga inkrahnya adalah penyalahgunaan narkotika, hukumannya adalah rehabilitasi. Itu sudah tepat sekali. Nah, hukuman rehabilitasi itu ya hukuman, tetapi direhab. Karena dari hasil pengamatan saya kan bidangnya, keahliannya saya, doktor saya itu adalah guidance and counseling, belajar tentang psikologi, menangani masalah kasus-kasus anak dalam satu lapas. Anak semua itu dampaknya itu banyak yang negatif, destruktif. Maka saya pernah menjadi instruktur untuk para bapas. Bagaimana bapas selama 2 tahun ya di Cinere. Bagaimana bapas ini mendampingi para para yang dibina, warga binaan. Pendampingan psikologisnya, kemudian kesehatan fisiknya, sampai kepada penelitian. Nah, ini kan perlu, karena kasus-kasus yang terjadi ini seperti kalau misalnya penyalahgunaan narkotika itu hanya satu, yaitu rehabilitasi. Dengan rehabilitasi itu akan ada yang namanya pemulihan dari semua fungsi-fungsi saraf otak yang rusak karena obat-obat terlarang itu bisa berfungsi sebagaimana dengan fungsi masing-masing yang ada dalam tubuh manusia. Fungsi kontrolnya, fungsi emosionalnya, knowledge-nya, apalagi logikanya, berbicaranya. Nah, terakhir saya ketemu Amar di Cipinang, saya kan sudah beberapa kali juga ke Cipinang dengan dokter juga ya, itu sudah tidak ada lagi terlihat oleh mata saya kalau Amar itu menggunakan. Namun kalau ada sisa menyalahgunakan sebelumnya, karena itu tidak akan hilang begitu saja, pasti akan suatu proses tidak hanya 1, 2, 3 tahun. Terus ketika sudah nanti ada assessmentnya, sudah negatif dan sudah bagus kesehatannya, kemudian di dalam sudah mampu mengelola emosi, itu masih ada pendampingannya dia, lingkungan siapa yang nanti dia akan berinteraksi, terus dilakukan terus gitu. Nah, Amar itu sudah bilang dengan saya gitu berkali-kali, setiap saya ke Cipinang, ibu mau pulang, saya ingin direhab gitu. Karena rehab itu kan harus ada psikiaternya. Kalau saya dari konselingnya. Nah, konseling saya berikan itu dengan segala keislaman sesuai dengan agamanya. Maka saya selalu mengingatkan, pokoknya kamu jaga air wudhu. Dan terus istighfar di mana aja kamu istighfar supaya jalan yang baik. Nah, inilah yang diharapkan oleh saya sebagai ibu angkatnya, kemudian Amar, dan memang waktu itu sempat lost kontak ya setelah dia di Selti itu ya Pak John. Kemudian saya juga tidak bisa menghubungi Pak John, uninya juga banyak ke luar negeri kan. Nah, saya agak kehilangan kontak. Nah, ketika ada di Cipinang, saya dihubungi, langsung saya nengok saat itu juga. Kemudian setelah itu baru dengan dokter, karena saya dikenalkan bahwa selama ini hanya dokter yang perhatikan saya, dan ternyata saya ketemu dokter ya bersama-sama, dan saya kan bisa membaca perilaku orang, bener atau enggak gitu kan. Kemudian Amar, gimana Bu, katanya gitu. Baik, begitu. Nah, memang juga Bu, sampai dia bilang gini, kalau nanti insya Allah memang jodoh saya sama dokter,
Ibu nanti harus mendampingi saya di pelaminan, sampai begitu ngomongnya, ya nggak dok? Sudah sampai sih besok Iya. gini ya Bu saya mau. Iya, bilang sampai bilang begitu. Saya bilang ya iya. Harapan doa Iya, harapannya sampai begitu. Nah, itu yang membuat saya sering terharu karena apa? Adabnya dia itu bagus. Ya. Adab dia itu apa? Misalnya pun telepon itu selalu mengingatkan, Ibu jaga sehat, Ibu jangan capek ya, Ibu istirahat, begitu, selalu gitu. perhatian langsung dia Iya, ada. adab ini yang salah dia, adab. Jadi lingkungan dia yang tidak baik, lingkungan dia yang merusak. Nah, kalau misalnya ini didengar oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Prabowo, mohon perhatiannya ya warganya seperti ini.